Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa UJA jurusan pendidikan olahraga izin Bu kami mewawancarai Ibu selaku guru pendidikan olahraga. Sebelumnya perkenalkan dulu nama saya Mutiara Maulidya, yang teman saya Rizky Wahyudi. Boleh sebelumnya izin Ibu memperkenalkan diri. Namanya ya. Perkenalkan nama saya Murti, saya guru olahraga di SDU. Baik Bu, langsung saja kita Bu, baik, pertanyaan saya yaitu sebelum saya bertanya lebih jauh Bu, saya ingin mengetahui dulu mengapa Ibu memilih menjadi guru olahraga. Mengapa memilih menjadi guru olahraga? Alasannya yang pertama ya suka olahraga. Yang kedua ya tetap sih sebenarnya olahraga dan suka sama olahraga. Selanjutnya, udah berapa lama Bu Ibu mengajar di SD ini? Aja sini saja. Ini dari tahun 2012. Tapi dapat bukan 11 tahun. 11 tahun. Ya, 11 tahun ya. Apa sih Bu yang Ibu lakukan biar bisa menciptakan suasana kelas yang baik biar siswa-siswa fokus belajar? Intinya harus berinovasi, jadi tidak monoton aja. Misal kita kan kalau sudah terjun ke lapangan, apalagi sudah lama, ya kita pasti tahu lah karakter anak itu. Jadi memang kondisi di kelas dan di lapangan kadang-kadang berbeda. Jadi kita harus punya cara supaya anak itu tidak bosan. Jadi lebih ke banyak variasi ya di dalam mereka kepada. Ketika menjadi guru olahraga, tentu Ibu suka olahraga tapi kan Bu, cabang olahraga apa yang paling Ibu senangi? Paling disenangi, kalau paling disenangi itu yang paling disenangi nggak ada sih sebenarnya, cuman ya beberapa kali ikut event olahraga itu basket, kemudian bela diri karate, sama takraw. Jadi untuk beberapa cabang olahraga yang saya ikuti pada saat kuliah gitu kan. Selanjutnya Bu, apa kesulitan atau kendala apa saja yang Ibu temui selama mengajar di SD? Kendala sih pasti ada ya. Mungkin salah satunya ada beberapa siswa itu yang daya tangkapnya rendah. Jadi itu salah satu kendala juga, karena kita harus bukan membedakan, tapi ada pemberian khusus lah gitu, untuk memperlakukan siswa itu secara khusus. Misalnya kita soalnya kita bicara biasanya dengan mereka menangkap, yang satunya mungkin lebih detail lagi untuk menjelaskan baik di lapangan ataupun di kelas gitu. Kan tidak etis ya. Apalagi saya ini kan di sekolahnya di pinggir lintas, kemudian lapangannya pun di depan kantor, depan sekolah, di depan kelas gitu kan. Jadi memang menjadi sorotan ketika kita memberikan pelajaran itu tidak sesuai yang harus kita berikan. Makanya kita harus lebih ekstra mempersiapkan materi, kemudian ketika di lapangan ya menggunakan alat-alat yang ada dijadikan sebagai ini alat untuk lebih menarik supaya anak tidak bosan, supaya anak lebih tertarik. Selanjutnya, bagaimana caranya supaya siswa itu tidak hanya menguasai materi namun bisa mempraktikkan juga? Kita dari Ibu gimana? Edukasinya ya kita harus banyak kasih contoh lah, perbandingan juga. Misal gini ya, ada salah satu siswa yang bakatnya lebih dari yang lain. Jadi bisa kita jadikan contoh untuk salah satunya untuk menarik
daya tarik tadi tuh supaya anak-anak oh iya ya kayaknya mungkin berawal dari oh keren kayaknya ya, seru kalau misalnya saya jadi pemain itu mungkin oh keren ya. Jadi cara-cara seperti itu kayaknya bisa untuk menarik minat anak untuk bukan hanya belajar tapi lebih dari itu. Terus selanjutnya gimana sih Bu kalau sarana prasarana yang mendukung, apakah ada alternatif lainnya dari ibu atau dari sekolah ini? Ada. Nah, kalau dari sekolah sih nggak mungkin lah. Itu pasti dari diri kita lah. Misal gini kalau kekurangan alat gitu ya, ya mungkin kita pakai alat-alat yang ada. Misal pakai bata, gitu kan, pakai kardus. Misal kita lempar kan kita latihan basket, ternyata harusnya nggak ada, tapi kita pakai kardus untuk menciptakan inovasi tadi itu. Sama kita ke dalam. Kurang lebih begitu. Terus apa tanggapan ibu mengenai bahwa pelajaran belajar ini itu kayak ruang untuk bermain-main saja gitu? Tanggapan orang kan nilai gitu ya. Iya. Ya kalau PJOK itu memang terkesan seperti itu ya. Tapi memang tidak bisa satu sisi ya, olahraga memang setengahnya juga bermain gitu kan. Tapi bermain ya yang ada manfaatnya itu artinya sesuai dengan pelajarannya yang harus diikuti. Karena kalau monoton misal, ini baru itu kan bosan. Itu tergantung kita lah, maksudnya memang ada beberapa yang memuaskan itu, ada yang tidak. Tergantung kita. Balik lagi kita sendiri lah. Kita bagaimana cara penyampaian materi tadi. Apa bentuk keberhasilan jadi selama mengajar di sini? Apakah ada yang sudah juara SL atau kejuaraan lainnya? Keberhasilan itu kan sebenarnya tidak dilihat dari mereka bertandingnya sudah apa, kan? Tapi bagaimana mereka bisa melakukan apa yang kita suruh, apa yang kita jelaskan. Kalau dilihat dari pertandingan ya, alhamdulillah ini kan SDIP ya, SDIP dari cabang lainnya memang untuk tingkat olahraga alhamdulillah banyak perubahan. Banyak yang mengikuti kegiatan OBSN, baik kita hidup dulu, kemudian kecamatan, kabupaten, provinsi, nasional, dan ya. Karena memang ada beberapa cabang itu yang tidak kita mulai di sekolah, jadi kita lakukan di luar, seperti contohnya renang, badminton, bela diri. Mereka kan punya laptop sendiri, jadi memang kita arahkan kita anaknya punya anaknya kayaknya punya kemampuan nih. Misalnya kita kan ada pelajaran tenis meja gitu juga, kemudian badminton. Kita latihan semua itu, dan di sekolah tidak ada cukup ruang untuk menampung mereka, kita alihkan kita kasih mereka. Bisa nih nanti ini nggak sesuai. Karena kita yang jadi harus nantinya pastinya untuk jadi guru olahraga. Jadi olahraga ya kalau mungkin gini, di fase kalian ikutin saja dulu. Di fase kalian ikutin saja dulu. Ketika ada peluang untuk menjadi atlet, kejar, kan? Kalau misal tidak ada peluang, karena kita kan sadar sama kemampuan ya. Misal banyak kawan yang lebih banyak kemampuan dibanding kita, paling tidak kita cukup tahu saja, tahu dan paham cara, bukan hanya teori, tapi praktek. Gitu. Ketika nanti kita di lapangan, oh ya, ada kan teori dan prakteknya juga. Jadi pada saat itu kuliahan ya maksimal mungkin kuasain semuanya. Jangan cuma sekedar memang tuh bagusnya, tapi ketika metodenya nggak ada sih. Karena kan kadang kita cuma ikut-ikutan. Mungkin teori kita di teori agak sedikit lemah, tapi di praktek misalkan di pushnya maksimal. Sampai nanti kita Jadi sekian wawancara kami. Jika ada salah kata dari kami, mohon maaf. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.